Halo selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa bersama kami dalam IDX Precision Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, inilah IDX Precision Closing selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Lawrence Wong di Singapura menghasilkan 19 penandatanganan kerjasama strategis. Penandatanganan 19 MOU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, pertahanan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan teknologi rendah karbon. Presiden Prabowo menegaskan dari 19 kesepakatan tersebut terdapat 5 MOU yang cukup strategis dalam mengikat hubungan kemitraan kedua negara. Di antaranya Joint Report to Leaders dari kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama keamanan pangan dan teknologi pertanian, kerjasama pembangunan kawasan industri berkelanjutan, MOU perdagangan listrik lintas negara, hingga MOU perdagangan dan industri kedua negara. Leaders retreat this time I think is very productive and very successful. We had a very productive meeting, 4 eyes, and we produced in this year's retreat 19 deliverables across many sectors of cooperation. CEO BPI Danantara, Rosan Ruslani, memastikan pemerintah mulai membuka pembicaraan dengan Temasek asal Singapura untuk berkolaborasi bersama Danantara. Hal tersebut disampaikan Rosan usai pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Singapura pada Senin kemarin. Menurut Rosan, kerjasama dengan Temasek salah satunya akan berfokus pada sektor energi hijau atau energi baru terbarukan. Rosan menyebut pihaknya akan menyiapkan tim untuk melanjutkan pembicaraan dengan Temasek agar terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan antara Danantara dan Temasek. Ini gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan, kita sudah timnya. Itu diantaranya investasi di bidang green energy, walaupun kalau di luar itu kita juga ada bicara dengan lanjutan dengan Temasek atau dengan Temasek Trust Fund. Kita ada pembicaraan untuk bagaimana kita bersinergi di bidang-bidang lainnya, dan saya yakin akan banyak sekali beberapa kolaborasi antara Danantara dan juga Temasek dalam hal ini. Saya sudah sempat ketemu chairman juga, dan nanti jam 5 saya juga melanjutkan dengan timnya lagi, sehingga investasi. Pemirsa, Istana Kepresidenan buka suara terkait isi pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dilakukan via telepon beberapa waktu lalu. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pembicaraan Prabowo dan Trump terkait seputar situasi internasional dengan penekanan pada pentingnya menciptakan stabilitas dan perdamaian global. Hasan Nasbi juga belum bisa mengkonfirmasi apakah pembicaraan Prabowo dan Trump menyentuh isu negosiasi tarif atau kerjasama ekonomi bilateral. Sebelumnya Presiden Prabowo menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis malam. Pembicaraan keduanya berlangsung sekitar 15 menit. Antara Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden Trump, lebih banyak bicara konteks internasional, termasuk juga menekankan perlunya sesegera mungkin menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia. Saya belum punya informasi soal yang tadi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, memastikan Pertamina tidak menambah jumlah impor minyak dari Amerika Serikat dalam rangka strategi negosiasi tarif impor dengan Amerika. Pertamina hanya akan melakukan shifting minyak impor. Menurut Simon, saat ini ada beberapa daerah, negara atau lokasi yang dijadikan perusahaan sebagai tempat mengimpor minyak mentah. Namun dengan adanya kebijakan tarif Trump, Pertamina akan melakukan shifting minyak dari tempat-tempat lain untuk mendapatkan sumber minyak dari Amerika Serikat. Meski demikian, Pertamina tetap memperhitungkan lamanya waktu pengiriman dan harga yang didapat dari Amerika Serikat. Simon optimistis dukungan dan upaya negosiasi berkelanjutan dari pemerintah dapat meningkatkan transaksi serta menjaga hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait pengadaan sumber minyak mentah
dan peningkatan volume impor LPG. Kebijakan tarif Trump ini kita berusaha untuk mendorong sekaligus arahan dari pemerintah untuk melakukan negosiasi tarif Trump ini tentunya dengan melakukan shifting dari tempat-tempat yang lain, kita merubah untuk mendapatkan sumber dari Amerika Serikat. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita juga untuk terus memastikan ketahanan energi di Indonesia dapat selalu kita penuhi. Dengan demikian, beberapa langkah ini perlu juga kita perhitungkan dari lamanya waktu pengiriman, termasuk dari harga yang kita dapat dari Amerika. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang tak menghendaki konflik militer Israel dan Iran berkepanjangan. Ia menilai konflik Israel dan Iran akan memperburuk keadaan di wilayah Timur Tengah. Sugiono mengatakan para menteri luar negeri dari negara-negara organisasi kerjasama Islam akan berkumpul membahas hal ini. Ia menyebutkan pertemuan itu digelar di Istanbul, Turki pada 21 Juni mendatang. Seperti diketahui, konflik Israel dan Iran masih berlangsung. Kementerian Kesehatan Iran mengatakan bahwa serangan Israel selama 3 hari di negara itu telah menewaskan 224 orang dan melukai lebih dari 1.200 orang. Sama mengetahui bahwa ada satu eskalasi konflik yang meningkat antara Israel dan Iran. Kita berharap ketegangan ini bisa segera selesai dan masing-masing pihak bisa menahan diri, karena terus terang saja ini justru akan memperburuk keadaan di wilayah tersebut. Dan kalau saya tidak salah tanggal 21 nanti Menteri Luar Negeri Turki juga rencananya akan berkumpul di Istanbul. Dan pemirsa, IDX First Session Closing akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.